wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai tentang DBD. Baik, langsung saja. Saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salwe Girisa, biasa dipanggil Dia. Kemudian di sebelah kanan saya ada fasilitator. Perkenalkan, nama saya Marsya Novyanita Jurgi sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Friska Frans sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Ibrani Siharmain sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Fadil Taharu sebagai fasilitator. Baik, saya Nursadi Duhengo sebagai observer. Dan saya sendiri Arif Dwi Darmawan. Di sini saya sebagai pemapar materi. Oke. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Acara dimulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan saya Salga Iglisa selaku sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum saya memulai materi saya akan membagikan beberapa kertas ya. Itu terdapat materi ataupun beberapa rincian materi yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat beberapa rincian materi. Baik, silakan teman-teman bagikan. Oke, kami berharap dengan adanya Liberty itu sendiri bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami materi yang akan kami sampaikan. Boleh begitu Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mau tanya, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini semua pakai masker? Oke, bagus, pakai masker. Baru sebelum masuk ke ruangan ini tadi kan ada cuci tangan semua. Sudah cuci tangan semua? Sudah. Tuh, sudah. Iya. Oke, bagus. Oke, kalau begitu kita bisa mulai materinya ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan membawakan materi tentang DBD. Di mana DBD itu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak, kemudian pada orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, kemudian nyeri otot tulang juga, dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Oke, jelas. Kemudian penyebab dari penyakit DBD itu tersendiri yaitu karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes obliquus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana yang punya kebun-kebun di sini? Ya. Oke, Bapak siapa ya? Bapak Layan. Dengan Bapak siapa? Rahmat. Bapak Rahmat. Oh iya, berarti punya kebun ya. Nah, itu juga harus diwaspadai juga. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, biasanya dihidup di kebun-kebun. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Kemudian, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini bisa mudah untuk berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya,
sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, negara kita sendiri. Nah, kemudian paham ya Bapak Ibu? Oke, paham. Saya lanjut ke ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Sebelumnya Bapak Ibu pernah menemukan nyamuk seperti itu enggak? Pernah. Oh, jadi kalau menemukan nyamuk seperti itu harus segera diwaspadai juga ya. Siapa tahu itu juga nyamuk Aedes aegypti, jadi harus segera bertindak. Itu salah satu ciri-ciri dari, ya boleh juga dibunuh langsung. Oh tidak Bapak, oh ya tidak. Kemudian ciri-ciri yang kedua, berbadan kecil. Setelah itu biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Yang keempat, hidup dan berkembang biak di dalam rumah, bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, dan tempat penginapan burung. Nah, ibu-ibu sekalian, mana yang hobi nanam bunga? Ada enggak ibu-ibu yang sering nanam bunga? Nah, itu jadi harus diwaspadai juga ya, karena biasanya potnya yang tergenang air bisa jadi tempat pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Setelah itu, senang hinggap pada pakaian yang tergantung atau kelambu di tempat yang gelap dan lembab. Jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Kemudian posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Setelah itu, gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernapas. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu pernah tidak menemukan seperti jentik-jentik di genangan air, dia gerakannya ke atas, setelah itu ke bawah, ke atas, ke bawah. Pernah lihat enggak? Pernah. Pernah. Di mana Bapak? Di mana? Di kamar mandi. Di got. Di got. Oh iya. Jadi itu juga harus perlu diwaspadai ya Pak ya, karena bisa juga itu merupakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi kita segera membasminya saja. Kemudian yang kesembilan, ciri-cirinya yaitu kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Paham ya Bapak Ibu? Oke, baik. Lanjut ke cara penularan demam berdarah dengue atau DBD. Yang pertama, demam berdarah dengue hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti yang betina yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum. Kemudian tempat-tempat umum itu seperti sekolah, pasar, terminal, warung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cara penularannya, nyamuk ini mendapatkan virus dengue waktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Nah, selanjutnya, orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tidak sakit dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang keempat, virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Jadi setelah nyamuk ini menggigit seseorang yang positif DBD, setelah itu virus itu akan berkembang biak di perut nyamuk itu sendiri dan akan menyebar ke orang lain. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang keenam, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari masa inkubasi. Jadi masa inkubasi atau masa pertama yang dirasakan oleh orang yang digigit virus DBD, virus itu sendiri gejalanya yang pertama adalah demam selama 4-7 hari. Oke. Yang terakhir, bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD atau demam berdarah dengue. Jadi
kita di sini sama-sama menjaga daya tahan tubuh kita untuk selalu kuat ya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini paham? Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Tanda dan gejala demam berdarah dengue. Yang pertama, demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian serta sakit kepala. Kemudian yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Kemudian yang ketiga, nyeri perut atau ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning, ada mual dan muntah. Kemudian yang keempat, terjadi shock atau pingsan pada hari ke-3 sampai ke-7 secara berulang-ulang dengan tanda shock yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Jadi itu merupakan tanda dan gejala seseorang jika kena demam berdarah dengue. Oke, paham ya Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian ada tanda bahaya. Jadi ini tanda yang sangat berbahaya bagi seseorang yang kena DBD. Yang pertama, perdarahan di gusi. Yang kedua, muntah darah. Kemudian yang ketiga, penderita tidak sadar. Yang keempat, denyut nadi tidak teraba. Jadi 4 tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang sangat bahaya bagi seseorang yang terkena DBD. Nah, boleh saya lanjut Bapak Ibu? Boleh. Oke. Selanjutnya, cara pencegahan demam berdarah dengue. Jadi ini cara pencegahannya ya. Yang untuk mencegah penyakit DBD atau nyamuk penularnya Aedes aegypti harus diberantas sebab vaksin untuk mencegah belum ada. Belum ada cara yang tepat dalam pencegahan penyakit DBD dengan pengendalian vektornya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Cara yang tepat untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti adalah memberantas jentik-jentiknya di tempat perkembangbiaknya. Jadi kayak yang dikatakan Bapak Iman tadi, Bapak Rahmat ya. Ya, Bapak Rahmat tadi katanya ada jentik-jentik di got. Nah, itu segera diberantas. Nah, setelah itu oleh karena tempat-tempat perkembangbiaknya terdapat di rumah-rumah dan tempat-tempat umum, maka setiap keluarga harus melaksanakan pemberantasan secara teratur sekurang-kurangnya seminggu sekali. Cara pencegahan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama secara kimia dengan cara pemberian abatisasi atau abate atau pengasapan dan fogging, itu secara kimia ya Bu. Kemudian yang secara fisik, nah dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali, maka cegahlah dengan cara 3M plus ya. Yang 3M nya yang pertama menguras bak mandi. Jadi Bapak Ibu jangan biasakan bak mandinya itu tergenang oleh air. Kalau boleh bak mandinya itu kosong. Nah, adapun kalau seandainya ada genangan air, kalau bisa ditutup saja biar tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Kemudian yang kedua, menutup tempat penampungan air. Nah, yang seperti saya bilang tadi. Kemudian yang ketiga, mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air dan sebagainya berikut. Untuk bapak-bapak ada yang punya usaha bengkel enggak di sini? Ada, Bapak. Siapa? Oh, Bapak Wayan. Bapak Wayan punya bengkel ya, Pak? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu bekas ban-ban bekasnya itu Bapak Wayan taruh di mana? Kubur. Oh, di kubur. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan sama Bapak Wayan. Oke. Jadi Bapak Wayan sudah menerapkan cara pencegahan juga ya. Terima kasih. Kemudian menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian. Kemudian mengganti air vas bunga
tempat bunga, burung, atau tempat lainnya yang sejenisnya itu. Kemudian memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Jadi untuk bapak-bapak yang rumahnya ada talangnya itu dicek kembali, siapa tahu talangnya ada pengendapan air, jadi harus bisa dilancarkan biar tidak ada pengembangbiakan nyamuk di situ. Kemudian menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah, menaburkan bubuk larvasida, kemudian memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampung air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, kemudian menggunakan kelambu, memakai obat yang tidak mencegah gigitan nyamuk. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Oke. Kemudian secara biologinya, pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau ikan adu atau ikan cupang. Di sini Bapak Ibu mana yang hobi pelihara ikan? Oh, ibu siapa? Ibu Bila. Oh iya, Ibu Bila. Ibu Bila pelihara ikan apa? Ikan cupang. Ikan cupang. Oh, bagus sekali. Beri tepuk tangan sama Ibu Bila. Oke. Nah, jadi materi yang saya sampaikan hanya sampai di situ. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan. Baik, itulah materi dari teman saya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sebutkan nama, dipersilakan. Pak Menteri, saya bertanya. Oh iya, silakan. Mbak Diri, ketemu dulu. Senyamannya saja Pak. Boleh Itu saja. Oke, boleh. Di sini kan ada DP mencegah itu kan Pak Menteri dengan 3 cara, yaitu menguras bak mandi. Baru kan saya ke desa itu kan susah sekali mau dapat air. Oh, susah. Terus kalau mau cari air itu masih mau tampung lagi. Nah kan itu kan ada penampungan air. Baru bagaimana itu Pak Menteri? Oh iya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan. Mohon maaf, Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Bapak Iya, Upik. Pak. Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada pemateri. Coba tanyakan lagi, siapa tahu ada yang tertampung. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau bertanya. Dipersilakan Ibu. Saya ingin bertanya, misalnya di satu daerah itu ada yang terjangkit DBD. Lalu apakah masyarakat di daerah tersebut bisa tertular juga? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Dengan Ibu siapa? Oh, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang dipersilakan. Nah, oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, Bapak Upik ya, dengan Ibu Bila. Nah, saya jawab dulu dari Bapak Upik ya. Nah, boleh Pak, boleh menampung air boleh. Cuman jangan lupa untuk menutupi air yang ditampung itu. Nah, kenapa harus ditutup? Kalau tidak ditutup, maka akan sangat mudah virus nyamuk itu akan berkembang biak di genangan air yang Bapak tampung itu. Jadi alangkah baiknya Bapak menutup semua penampungan air yang Bapak tampung gitu. Boleh Pak? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Biasanya berapa bak atau berapa galon Pak yang ditampung? Biasanya yang saya tampung itu 4 sampai 5. 4 sampai 5 galon. Oh, selama ini ditutup atau enggak? Oh enggak Ditutup. Oke, berarti sudah dapat ilmu baru ya Pak ya? Sekarang harus ditutup. Ya, biar terima tidak kasih ada. Pak Menteri. Oke, baik, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Bila ya, tentang mengenai jika salah satu orang terkena penyakit virus itu, apakah bisa menularkan ke orang lain di lingkungannya itu? Ya, bisa.
bisa menularkan dengan cara di mana nyamuk Aedes aegypti itu menggigit orang tersebut, kemudian karena darahnya itu sudah mengandung virus, jadi virusnya juga akan terhisap oleh nyamuk itu. Nah, maka virusnya itu akan berkembang biak di dalam tubuh si nyamuk Aedes aegypti itu. Kemudian si nyamuk itu pun akan berkeliaran ke lingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan cara itu, maka dapat menularkan DBD kepada orang atau kepada warga yang ada di lingkungan itu sendiri. Begitu, bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Oke, moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri kami. Apakah Bapak Upik dan Ibu Bila sudah memahami? Ya. Baik, apakah Bapak Ibu sudah paham dengan materinya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Saya ambil alih. Pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, hanya dengan mencegah virus Aedes aegypti itu hanya dengan 3M, yaitu menguras, kemudian menutupi, dan mengubur. Nah, mudah kan? Ya, Mudah. Jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing kan, Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, Baik, itulah penyuluhan dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.